apa politik dan seterusnya lewat pondasi seperti yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Namun barang siapa tergesa-gesa meraih tadi impian meraih masyarakat Islami, negara Islami terus di Aljazair ketika mereka fokus politik menang mereka pemilu. Apa setelahnya? Pertumpahan darah di sana. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi kaidah ini berlaku bagi semua bidang. Man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Yang terakhir, hadi dakwatuna, inilah akidah kita, akidah dakwah inilah dakwah kita, dakwah salafiyah. Wa nahnu nadul muslimin jami'an atas apa? Islam tapi tutup mata dari kesyirikan, kebid'ahan dan sebagainya. Ini bukan dakwah as-salafiyah. Wallahu taala alam, wallahu taala alam. Ya, kalau misalnya mau sholat hadir di khutbah Jumat, ya pertama cari ya yang khotibnya di atas akidah dan manhaj yang benar. Namun kalau tidak ada, ya sudah, fattaqullaha masatatum, karena itu suatu kewajiban untuk antum hadir. Ustadz yang suka menyeru kepada ukhuwah, persatuan, tidak usah membahas yang bid'ah. Teman kita yang suka hadir di tempat-tempat syubhat, ya kita nasihat tersebut, bersikeras menyebarkan syubhat tersebut, kita jaga jarak ya. Mungkin lebih dari di bawah belakangnya atau sahabat dekat itu bisa menarik kepada kebaikan atau kepada kejelekan. Kalau dia nggak mau dinasehati, dia tetap di atas syubhat-syubhatnya tadi, maka kita jaga jarak ya. Untuk apa? Bagaimana menanggapi yang perlu rahimahullah mengatakan, lau ittalatum ala kutubihim al-musannafatin wahidah ala tariqatin wahidah. Di atas kebenaran, kalau Anda memperhatikan kitab-kitab mereka masalah akidah. Beliau mengatakan tentang masalah akidah, berbeda tempat tinggal mereka, akidah mereka satu. Alhamdulillah kita sudah tunjukkan, alhamdulillah kitab akidah al-iktisad fil i'tiqad. Maka pernyataan ini muncul ya, tidaklah ada perbedaan di antara ulama ahlussunnah wal jamaah. Kalau ada yang berbeda berarti badal haqqi ila dhalal, kata Allah, tidaklah setelah kebenaran kecuali itu lapang dada, rahabatus sadr indal ikhtilaf. Tapi kata beliau kalau masalah akidah tidak ada lapang dada, harus tegas al-haq, katakan rahimahullah. Cuma yang sekarang kita ya sangat prihatin juga, bukan hanya pemula saja, bahkan yang sudah gelar doktor, kalau berbeda masalah fikih, naudzubillah min dzalik, sampai kapan lalu menulis statement di medsos, beda ulama dengan setengah ulama. Yang berbeda pendapat dengan dia dikatakan setengah apa? Masalah fikih keras, tegas, bahkan mencela, naudzubillah min dzalik. Namun dalam masalah akidah, namun itulah sekali lagi fenomena yang kita hadapi sekarang dari orang-orang dalam kita sendiri. Jika ada orang berbuat maksiat atau bid'ah yang kita benci perbuatannya saja, pelakunya jangan dibenci. Ya, sekali lagi, al-wala wal bara yang pertama berkaitan dengan al-amal. Orangnya apa arti al-Islam? Oh ya, anak Islam bilang bitauhid wal inqiyad wal bi'ah. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, al-Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintah Allah, lakunya saja. Nabi Ibrahim mengatakan dalam Al-Quran, Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budu. Ketika beliau dan para anbiya mengatakan, kami mengkufuri, mengingkari kalian. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Majelis-majelisnya ini adalah ijma' ahlussunnah wal jamaah. Jangan pernah nyicipi, hati-hati. Jangan ma'ahum.
telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Quran. Apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperalat perintah Allah, fala taqudu anhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar tentang keluarnya Dajjal, wajib menjauh darinya. Ya. Kemudian beliau mengatakan ada seseorang yang dia istilahnya PD, ingin mendatangi Dajjal karena dia merasa mukmin. Namun terakhirnya kata Rasul, fayattabi'uhu lima yab'atsu minasyubuhat. Namun orang itu akhirnya tunduk kepada Dajjal karena terkena syubhatnya. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, fitnahnya ahlul bid'ah lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Kenapa demikian? Kalau Dajjal ada tandanya, kafa dan ra di antara kedua matanya. Ahlul bid'ah ada enggak tanda tulisannya saya ahlul bid'ah? Atau mubtadi? Enggak ada. Lebih berbahaya. Yang tersembunyi yang lebih ya. Dajjal nggak mungkin masuk kota Mekah Madinah. Ahlul bid'ah bertelur di sana juga ada. Ya. Ada juga banyak. Ya. Maka kata sungguh benar ucapan Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab beliau Al-Ibanah Al-Kubra, fitnahnya ahlul bid'ah jangan bermesraan dengan ulama berjilid-jilid. Contoh dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumritatul qulub. Jangan duduk bersama ahlul bid'ah karena duduk bermajlis dengan mereka itu akan mendatangkan penyakit dalam hati kalian. Seorang tadi sahabat tabi'in Muhammad bin Sirin mengatakan, ya, inna hadzal ilma dinun fandur amman ta'khuna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah dalam menimba ilmu agama tersebut. Beliau mengatakan, ya, dahulu sebelum terjadinya perpecahan umat, kami nggak pernah bertanya tentang siapa perawi hadis atau guru perawi hadis tersebut. Namun ketika muncul banyak perpecahan, kami pun bertanya kepada perawi hadis, sammulana rijalakum, siapa guru-guru kalian? Kalau disebut guru-gurunya ahli sunnah, qabilna, kita terima. Apa demikian? Karena takut ditakwilkan, ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau sudah masuk, susah keluar. Al-qulubu dhaif. Mohon minta arahan dari Ustaz di mana ana sekarang sering mengalami perdebatan dengan orang tua ana semenjak ana mulai mengenal dakwah salafiyah ini. Ya, yang pertama, kewajiban kita pertamaku anfusakum dahulu. Jaga diri kalian dari api neraka dengan terus belajar akidah, belajar tauhid, belajar sunnah Rasulullah SAW. Diri kita dulu. Kalau kita sudah paham, sampaikan terutama kepada orang tua kita. Namun tentunya bil hikmah, dengan sopan santun, dengan betul-betul menjaga adab kepada orang tua. Bahkan Allah mengatakan demikian, ma'rufah. Jika kedua orang tuamu menyeru kamu untuk berbuat syirik yang tidak Allah turunkan keterangan padanya, jangan ikuti keduanya. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Pergauli mereka dengan pertengahan, ya, dalam urusan Allah. Ini demikian pula dengan yang lainnya, ya. Yang penting tetap ada watawasabil haq watawasabil sabr, dan bersabar dan hidayah orang tua tersebut. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Ya, seperti sekarang mungkin kita ajak ikut kajian, ya, janjikan misalnya kita punya fulus banyak, nanti kalau Bapak ikut kajian sunnah saya belikan rumah misalnya. Misalnya, insya Allah ikut ya. Iya. Wallahu alam, ya, tetap ya dengan cara-cara yang baik tentunya. Nah, ini masalah kurikulum kok nggak dimasukkan, ya, bukan tugas ana di sini menjawab. Terutama dalam masalah al-aqidah. Dan namanya banyak, ada al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, al-ghuraba, ahlul hadith, ahlul asar, ashabul hadith, as-salafiyun atau ad-da'wah salafiyah, dan seterusnya. Yang intinya sama, ma'ana alaihi wa ashabiyah, mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Bagaimana tahapan dakwah terhadap keluarga dan tetangga sekitar yang mayoritas dari mereka berpaham wahdatul wujud, naudzubillah min dalik, ya. Ya,
Antum yang pertama tadi kaidahnya ku anfusakum dahulu, jaga diri kalian, perkuat ilmu akidah, perkuat ya ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW. Kalau sudah merasa atunya sudah mampu, maka kewajiban kita watawasabil haq watawasabil sabar, mendakwakan ilmu kita tersebut. Ya, namun sekali lagi harus tahu diri. Kalau lawannya itu istilahnya ya kita nggak mampu menghadapinya, lebih baik kita menjauh. Karena sekali lagi jangan seperti lilin mau menyinari orang namun kita sendiri leleh. Ya, ingat asyubhat khotofa, syubhat itu cepat menarik. Kalau kita nggak kuat bahaya, bisa kita yang terpengaruh. Maka sekali lagi harus kita tahu diri. Kalau kita mampu kita dakwah kepada orang-orang tersebut karena mereka pasti banyak syubhat-syubhatnya. Ya, kita harus sekali lagi al ilmu qoblal qoli wal al amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Nah, bagaimana cara mendakwai orang tua yang sering mendengarkan ceramah ustadz yang menyuruh untuk memberontak pemerintah? Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi tadi, kalau kita sudah tahu akidah as-salafiyah tentang masalahnya khususnya, sampaikan kepada orang tua tersebut atau kepada keluarga kita, kepada sahabat kita. Diterima atau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak jelas tulisannya? Tapi enggak apa-apa, daripada enggak jelas akidahnya, manhajnya. Perihal amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengajak pengikut ahlul bid'ah kepada manhaj salaf dengan datang gaya salaf. Tapi mereka juga mengajak kita kajian mereka, jangan ya. Tukar atau barter manhaj jangan. Ya, kita ajak mereka mau, alhamdulillah. Kalau enggak mau, jangan kita ikut mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, Rasul demikian mendakwai orang musyrikin, namun Rasul enggak mau didakwai oleh mereka. Jangan menukar manhaj atau akidah atau barter akidah. Naudzubillah min dzalik. Ya, mungkin yang terakhir ini masih ada 3 hadiah. Kalau mau, kita mau kasih yang mau menjawab, tapi angkat tangan dulu. Yang siap angkat tangan. Latihan gentle. Ya, yang mungkin berminat mendapatkan hadiah ini angkat tangan dulu. Kita kasih pertanyaan, insya Allah mudah. Mudah bagi yang paham, insya Allah yang dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada. Tapi sebutkan 2 poin yang kita bahas tadi. Singkat padat sudah saya. Menyeru pada salafiyah. Yang kedua, iya, terima kasih. Singkat padat tadi tasfiyah wa tarbiyah, selesai kan? Iya. Nggak perlu disarah, nanti tambah panjang sarahnya. Ya, siapa lagi? Mudah insya Allah. Apa arti tasfiyah itu? Nanti yang coklat. Iya, tasfiyah, apa arti tasfiyah? Tasfiyah itu memberikan pengajaran kepada kaum muslimin tentang sampingnya yang putih. memberikan kesucian kepada kaum muslimin. Iya, nanti. Ya, tinggal satu lagi. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Ya. Sebutkan salah satu nama ulama yang kita sebut tadi. Ya sudah, gampang kan? Iya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya anan mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.